Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita Donghua terbaru yang berjudul Break of the Heaven episode 1-3. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini dimulai dengan diperlihatkan MC kita bernama Liji yang tampak memakai pakaian modern, tetapi sekarang ia berada di dunia kultivasi. Dengan di sini Liji bertarung melawan para pasukan yang menggunakan senjata tombak. Dalam pertarungan tersebut, Liji bisa melawan mereka semua dengan bantuan dari sebuah buku yang ia bawa. Buku itu bukan buku biasa karena ia dapat terbang, melayang, dan juga menghajar para kultivator tersebut. Dan kemudian kita pun diperjelaskan kenapa Liji bisa terjebak di dunia ini. Yang ternyata Liji sendiri merupakan manusia modern yang berada di masa depan. Ia merupakan seorang mahasiswa di Beijing College. Ia juga seorang pemain basket yang cukup berbakat di akademinya dan juga digemari oleh para perempuan. Tetapi di saat ia sedang melaksanakan tugas perkuliahannya di sebuah pagoda kuno, tiba-tiba saja ia terjebak di sebuah teleportasi. Liji terbawa masuk ke dalam gerbang teleportasi itu sampai berpindah tempat di sebuah tempat yang tampak seperti sebuah reruntuhan kuno. Yang di sana Liji melihat adanya seekor patung yang dapat bergerak dan langsung menyeludupnya. Yang setelah itu patung tersebut membawa Liji berkeliling mengenai dunia baru ini. Tetapi waktu mereka yang sedang terbang di atas udara, konyolnya patung batu tersebut malah tersandung yang membuat mereka berdua terjatuh. Dan setelah itu patung batu itu pun berubah menjadi seekor binatang yang ia memperkenalkan dirinya kepada Liji bernama Tuan Ge Qilin yang dapat dipanggil oleh Liji sebagai Tuan Ge. Tuan Ge memberitahu alasan kenapa Liji bisa berada di dunia ini karena sebelumnya Liji yang tanpa sengaja mengaktifkan sebuah teleportasi dari sebuah pagoda kuno yang telah dibuat oleh Tuan Ge. Jadi bisa dibilang Liji ini merupakan orang terpilih karena telah mengaktifkan pagoda tersebut. Dan sekarang Tuan Ge akan memberikan tugas kepada Liji untuk membangun ulang kembali sekte surgawi yang sekarang sudah hancur. Liji yang mendengar itu pun tertawa karena ia menganggap bahwasannya kejadian ini seperti sebuah film yang memiliki plot murahan. Yang perkataan Liji sendiri memang cukup benar karena Donghua ini sendiri yang cukup sederhana. Tuan Ge memberikan buku petunjuk dari dunia ini sebagai panduan bagi Liji untuk menjelajahi dunia ini agar bisa meningkatkan kekuatan jiwanya Liji, yang agar Liji memiliki kekuatan jiwa yang kuat untuk bisa membentuk kembali sekte surgawi yang telah hancur. Tuan Ge juga akan membawakan Liji ke petualangan pertamanya dengan berada di wilayah bernama Daishachi. Tuan Ge juga memberitahu bahwasannya jika Liji tidak menjalankan tugasnya untuk membentuk kembali sekte surgawi ini, maka Liji akan terjebak di dunia antara hidup dan mati. Setelah itu pun Tuan Ge memindahkan Liji ke tempat dari benua Daishachi. Liji pun merasa cukup kesal karena dirinya yang tiba-tiba saja dipindahkan oleh Tuan Ge sebelum dirinya menyetujui persyaratan dari Tuan Ge. Setelah Liji tiba di dataran Daishachi, Liji pun sekarang kebingungan hal apa yang akan ia lakukan pertama kali di dunia ini. Tetapi di saat itu Tuan Ge muncul kembali dan memberikan tugas pertama kepada Liji, yaitu pergi ke wilayah Jiuchu Misty untuk mencari tanaman Sky Thunder Fire. Setelah itu pun Tuan Ge pergi meninggalkan Liji.
Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja adanya rombongan orang yang datang ke tempatnya Li Ji untuk menghabisi Li Ji dengan ketua dari orang itu bernama Li Boyu. Dan ternyata Li Boyu ini telah mengenali Li Ji, atau lebih tepatnya Li Boyu merupakan saudara Li Ji dari dunia ini. Karena ternyata di dunia ini memiliki Li Ji-nya sendiri, alias orang yang mirip dengan Li Ji dari orang masa depan ini. Dan Li Ji di dunia ini merupakan saudara dari Li Boyu. Sedangkan kedatangan Li Boyu untuk mencari Li Ji adalah untuk menghabisi Li Ji agar kepemimpinan dari keluarga Li bisa berada di tangannya. Lalu Li Ji pun dihajar oleh mereka semua. Walaupun Li Ji tidak pandai dalam bidang bela diri, tetapi tak disangka Li Ji masih memiliki kemampuan untuk melawan mereka, yang bahkan sampai Li Ji bisa menjatuhkan semua bawahan dari Li Boyu. Dan setelah itu pun Li Ji berhadapan 1 lawan 1 melawan Li Boyu. Yang dalam pertarungan itu tak disangka Li Ji juga bisa menghadapi Li Boyu sampai membuat Li Boyu kewalahan. Li Boyu pun kembali menyuruh kepada para bawahannya untuk menyerang Li Ji. Namun di saat itu tak disangka Li Ji dilindungi oleh sebuah dinding spiritual yang membuat Li Ji selamat dari serangan mereka. Dan setelah itu pun tiba-tiba saja dari tubuhnya Li Ji muncul seekor makhluk hidup yang keluar dari tubuhnya. Ia memberitahu kepada Li Ji bahwasanya dirinya merupakan kekuatan jiwa Li Ji yang disebut sebagai Xiaoqi. Xiaoqi juga memberitahu kepada Li Ji bahwasanya setiap orang yang berada di dunia ini juga memiliki kekuatan jiwa mereka masing-masing. Dan untuk kekuatan jiwanya Li Ji adalah kekuatan dari senjata ajaib kuno. Li Boyu yang melihat itu pun juga merasa tertarik dengan senjata ajaib kunonya dari Li Ji. Ia pun dengan segera menyuruh kepada para bawahannya untuk mengambil senjata ajaib kuno milik Li Ji. Para bawahan dari Li Boyu pun dengan segera maju menyerang balik Li Ji. Li Ji dengan segera meminta kepada Xiaoqi untuk segera mengeluarkan senjata ajaib kunonya. Xiaoqi menerima perintah itu dan ia pun mulai mengeluarkan senjata ajaib kunonya. Yang waktu Xiaoqi mencoba untuk mengeluarkan senjata ajaib kunonya Li Ji berharap bahwasanya senjata ajaib kunonya merupakan sebuah pedang naga. Tetapi kocaknya senjata ajaib yang dikeluarkan oleh Xiaoqi merupakan sebuah batu bata yang disebut dengan batu bata Sang Baishen. Li Ji yang melihat ini pun merasa kecewa, tetapi ia mau tidak mau harus menggunakan senjata ajaib batu batanya untuk menghadapi para bawahan dari Boyu. Walaupun Li Ji menggunakan batu bata tersebut, tak disangka Li Ji bisa melawan mereka semua. Dan juga batu bata ini bisa dikendalikan oleh Li Ji di atas udara. Tidak hanya itu, tak disangka MC kita ini juga ternyata merupakan orang yang overpower karena baru pertama kali ia menggunakan senjata batu bata tersebut, tetapi ia sudah memahami cara menggunakannya. Ia dapat membuat senjata batu batanya menjadi 2 dan menghajar semua bawahan dari Li Boyu sampai membuat mereka semua rata. Pertarungan duel antara Li Ji dan juga Li Boyu pun terjadi, yang dalam pertarungan duel tersebut Li Ji menggunakan batu batanya menghajar Li Boyu, yang sampai pada akhirnya Li Ji bisa menjatuhkan Li Boyu menggunakan senjata batu batanya, sampai membuat Li Boyu terpental dan juga terluka akibat senjata batu bata tersebut. Li Ji yang sebelumnya meremehkan senjata batu bata ini sekarang merasa takjub dengan senjata batu bata ini. Lalu para bawahannya Li Boyu bersama dengan Li Boyu pun dengan ketakutan pergi meninggalkan Li Ji. Lalu Li Ji pun bertanya kepada Xiaoqi dirinya sekarang berada di ranah berapa. Xiaoqi menjawab bahwasanya Li Ji sekarang berada di tahapan pertama dari kekuatan jiwa. Bisa dibilang berada di level terendah dalam kekuatan jiwa. Dan setelah itu pun Xiaoqi memindahkan Ji ke dalam isi kepalanya Ji. Karena ternyata di sana terdapat bangunan surgawi ataupun sekte surgawi yang masih hancur.
Shochi memberitahu kepada Ji Yi bahwasanya kepalanya Ji Yi terhubung dengan sekte surgawi ini. Semakin kekuatan Ji Yi meningkat, maka bangunan surgawi yang berada di sekte surgawi ini akan terbentuk kembali dan dapat digunakan oleh Ji Yi untuk meningkatkan kekuatannya. Sedangkan untuk tingkatan ranah dari dunia ini sendiri memiliki beberapa tingkatan, yang tingkatan itu terbagi menjadi 9 tingkatan dari kekuatan jiwa, dan sekarang Ji Yi berada di tingkatan pertama. Shochi menenangkan kepada Ji Yi bahwasanya Shochi akan membantu Ji Yi untuk meningkatkan kekuatannya sampai bisa membangun kembali sekte surgawi. Ji Yi awalnya keberatan dengan tugas merepotkan ini, tetapi karena adanya Shochi yang akan mendukung Ji Yi pun mau melakukan tugas ini, dan lalu Ji Yi pun berjalan untuk pergi meninggalkan sekte surgawi. Tetapi setelah itu Ji Yi kembali ke tempatnya Shochi untuk bertanya kepada Shochi bagaimana dirinya bisa keluar dari sekte surgawi. Shochi memberitahu caranya, yaitu dengan cara memegang kepalanya Ji Yi saja menggunakan kedua jarinya. Ji Yi melakukan hal tersebut dan setelah itu pun Ji Yi tiba-tiba saja bisa keluar dari sekte surgawi. Ji Yi yang melihat mekanisme ini pun merasa sangat tertarik dan dirinya pun menyentuh kepalanya berulang kali untuk memasuki dan juga keluar dari sekte surgawi. Yang hal ini justru membuat Shochi tidak nyaman dan menyuruh kepada Ji Yi untuk berhenti melakukannya. Setelah itu Shochi memberikan pakaian baru kepada Ji Yi agar Ji Yi bisa terlihat berbaur dengan dunia ini. Dan setelah itu pun Ji Yi bersama Shochi memulai petualangan baru mereka. Namun baru saja mereka melakukan perjalanan, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan seorang perempuan yang menaiki rusa. Dan perempuan itu ternyata merupakan sepupu Ji Yi di dunia ini. Dan untuk kepemimpinan dari keluarga Li mereka telah dipimpin oleh pamannya Ji Yi. Sepupu perempuan ini bernama Linglong. Linglong pun dengan segera membawa Ji Yi ke tempat dari kediaman Li mereka dengan menyuruh kepada Ji Yi untuk menggunakan tunggangan rusa mereka. Tetapi karena Ji Yi yang tidak mampu mengendalikan tunggangan rusa itu malah membuat Ji Yi pergi dengan tidak terkendali. Lalu Lilong pun dari belakang mengikuti Ji Yi, tetapi di tengah perjalanan mereka lagi-lagi malah dihadang oleh bahaya baru, yang dimana di tengah perjalanan mereka dihadang oleh binatang kalajengking raksasa. Lilong pun dengan segera berusaha untuk melindungi Ji Yi dengan turun ke bawah, tetapi karena binatang kalajengking itu yang sangat kuat malah membuat Lilong terjatuh dan terkena racun dari binatang kalajengking. Ji Yi pun dengan segera menyelamatkan Lilong menggunakan senjata batu batanya, dan lalu setelah itu Ji Yi menyerang kalajengking raksasa dengan menghantam kalajengking raksasa itu menggunakan batu berulang kali untuk membuatnya pingsan, tetapi sayangnya gagal. Dan setelah itu pun binatang kalajengking raksasa itu mengincar Ji Yi dengan mengejar Ji Yi. Untungnya di saat itu adanya Linglong yang berusaha untuk melindungi Ji Yi dari atas udara menggunakan senjata panahnya. Ji Yi pun bersama Linglong bekerja sama untuk menghadapi kalajengking raksasa itu. Dengan Ji Yi kembali lagi menggunakan senjata batu batanya untuk menghajar kalajengking raksasa, tetapi serangan Ji Yi tidaklah berhasil karena kulit dari binatang kalajengking raksasa itu yang sangat keras. Kalajengking raksasa itu pun maju menyerang Li Ji. Untungnya dengan segera Linglong melepaskan tembakan panahnya yang membuat kalajengking raksasa itu terluka, dan di saat itu Li Ji mengambil kesempatan tersebut menggunakan senjata batu batanya yang ia buat seperti sebuah putaran menyerang kalajengking raksasa itu dari bawah, membuat kalajengking raksasa itu pun akhirnya tewas. Dan setelah mengalahkan kalajengking raksasa itu, ternyata senjata batu batanya Li Ji dapat menyerap kekuatan jiwa dari kalajengking itu. Lilong juga memberikan penjelasan kepada Li Ji bahwasanya setiap senjata memiliki kekuatan mereka masing-masing, dan kekuatan senjatanya Li Ji dapat menyerap kekuatan jiwa dari berbagai makhluk setelah mereka kalahkan. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja adanya Li Boyu, yaitu sepupunya Li Ji sebelumnya yang telah menyerang Li Ji, datang ke tempat mereka kembali, dan ternyata binatang kalajengking raksasa sebelumnya yang telah mereka lawan merupakan binatang kalajengking milik Li Boyu. Li Boyu sekarang sangat sedih karena binatang kalajengkingnya yang telah dibunuh oleh Li Ji dan juga Linglong.
Li Ji bertanya kepada Li Boyu sebenarnya kenapa Li Boyu mengincar nyawanya. Li Boyu mengatakan bahwasanya ia tidak akan memberikan informasi sedikit pun kepada Li Ji. Li Ji merasa tertantang dengan perkataan Li Boyu dan berniat untuk menyerang Li Boyu menggunakan senjata batu batanya. Hal ini pun membuat Li Boyu ketakutan dan dengan segera pun ia mau memberikan informasi kepada Li Ji, yang dimana alasan dirinya untuk mengakhiri nyawanya Li Ji adalah untuk merebut keluarga Li. Karena adanya perjodohan antara keluarga Li dan juga keluarga Taikang. Tetapi karena Li Ji yang memiliki kekuasaan keluarga Li membuat mereka sulit untuk bisa melakukan perjodohan tersebut. Jadinya itu alasan kenapa mereka mencoba untuk memusnahkan Li Ji agar mereka bisa melakukan perjodohan antara keluarga Li dan juga keluarga Taikang. Namun Li Ji yang mendengar masalah ini merasa terbebani untuk ikut campur dalam keluarga ini. Karena Li Ji telah memiliki masalah sendiri untuk membangun kembali sekte surgawi. Jadinya Li Ji juga tidak tertarik untuk ikut campur dalam masalah keluarga ini. Lalu Li Ji pun ikut bersama Linglong pergi ke tempat dari kota Fuya. Kemudian pun kita diperlihatkan di kediaman keluarga Li yang sekarang ibunya Linglong yang bernama Li Fengyong sedang berhadapan dengan paman kedua. Karena ternyata seseorang yang telah memberikan perintah untuk memusnahkan nyawanya Lin Ji adalah paman kedua ini. Karena paman kedua berniat untuk membentuk kembali keluarga Lin dengan mereka meminta bantuan dari dukungan keluarga Lin. Jadi keluarga Li dan juga keluarga Lin merupakan keluarga yang berbeda. Ibunya Linglong merasa kesal kepada paman kedua karena berniat untuk memusnahkan Lin Ji hanya untuk bisa membentuk keluarga Li mereka kembali. Si paman kedua pun merasa kesal kepada ibunya Linglong dan menyuruh kepada penjaga untuk membawa ibunya Linglong pergi. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya seseorang berambut putih yang datang menemui pemimpin Li Hui sambil mengatakan bahwasannya ia telah mengetahui bahwasannya keluarga Li sekarang tidak baik-baik saja. Dan orang ini sendiri bernama Lin Gu, yaitu tuan muda dari keluarga Lin. Lin Gu merasa kesal kepada mereka karena Lin Ji sekarang yang masih hidup. Karena jika Lin Ji yang masih hidup, maka Lin Ji masih memiliki kesempatan untuk bertunangan dengan sang putri. Dan jika hal tersebut terjadi, maka si Lin Gu tidak memiliki kesempatan untuk bisa bertunangan dengan sang putri kaisar. Jadi alasannya kenapa Lin Ji sekarang diincar untuk diambil nyawanya agar untuk mencegah Lin Ji bisa bertunangan dengan sang putri kaisar. Dan agar si Lin Gu lah yang memiliki kesempatan untuk bertunangan dengan sang putri kaisar. Lin Gu pun dengan segera menyuruh kepada bawahannya yang merupakan manusia kelelawar untuk menghabisi Lin Ji. Manusia kelelawar itu menerima perintah dari Lin Gu, lalu ia pun pergi untuk mencari keberadaan Lin Ji. Sedangkan di tempatnya Lin Ji sekarang tampak Linglong yang telah membawa Lin Ji untuk menuju ke wilayah Juju. Karena tugas pertama Lin Ji sekarang pergi ke wilayah Juju untuk mencari tanaman Sky Thunder Fire. Tetapi sekarang Linglong tidak bisa ikut melanjutkan perjalanannya bersama Li Ji karena ia harus kembali ke kediaman keluarga Li untuk melindungi ibunya dari paman kedua mereka. Dan Linglong mengatakan bahwasanya ia akan selalu mendukung Li Ji agar Li Ji bisa menjadi orang yang kuat dan bisa membentuk kembali keluarga Li mereka. Karena bagi Linglong, Li Ji merupakan satu-satunya orang yang dapat membangun kembali keluarga Li mereka menjadi lebih baik. Lalu Li Ji pun dengan berat hati harus pergi meninggalkan Linglong. Setelah Li Ji melanjutkan perjalanannya melalui padang gurun yang panas tersebut, Li Ji melihat adanya sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan juga melalui gurun panas ini dengan mereka yang sangat kelaparan. Dan tidak lama kemudian Li Ji juga melihat adanya sekelompok orang yang merupakan rombongan dari pedagangan melewati gurun pasir juga. Dengan di sana adanya seorang perempuan yang merasa kasihan kepada para pengungsi jalanan tersebut. Ia pun menyuruh kepada bawahannya yang bernama Lian Dong untuk memberikan sedikit makanan kepada para pengungsi tersebut. Lian Bo menerima perintah itu, ia pun memberikan sedikit makanannya kepada para pengungsi itu. Setelah mereka memberikan
memberikan makanan kepada mereka, tiba-tiba saja para pengungsi itu berebutan makanan. Sampai salah satu seorang anak kecil yang telah mendapatkan makanan itu tiba-tiba saja diambil oleh orang lain, yang padahal anak kecil itu berniat memberikan makanan tersebut kepada ibunya yang sedang kelaparan. Untungnya di saat itu adanya Li Ji yang memberikan pelajaran kepada pria itu agar tidak mencuri makanan dari orang lain. Setelah memberikan pelajaran kepada orang itu, Li Ji pun juga memberikan sedikit makanannya kepada mereka semua dan juga anak kecil itu. Bahkan pria sebelumnya yang telah dihajar oleh Li Ji juga memberikannya makanan. Setelah itu pun Li Ji pergi meninggalkan mereka semua. Dan perempuan yang berada di kereta tersebut melihat ke arah Li Ji dengan tatapan kagum. Di tengah perjalanannya Li Ji, Xiaoqi memberitahu kepada Li Ji bahwasanya ia melihat wanita yang berada di dalam kereta melihat ke arah Li Ji terus. Li Ji yang mendengar itu sudah mengetahuinya juga, dan Li Ji menebak alasan dari sang wanita itu melihat ke arah dirinya karena mungkin dirinya merupakan orang yang ganteng. Namun di tengah perjalanan tersebut, tiba-tiba saja Li Ji dihadang oleh manusia kelelawar yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Lin Gu untuk menghabisi nyawanya Li Ji. Li Ji pun dengan segera meminta kepada Xiaoqi untuk memasuk kembali ke dalam senjata ajaib batu batanya untuk berhadapan dengan manusia kelelawar tersebut. Lalu pertarungan antara Li Ji melawan manusia kelelawar itu pun dimulai dengan manusia kelelawar menggunakan teknik kelelawarnya. Peraduan serangan antara batu bata Li Ji dan juga kekuatan roh dari manusia kelelawar itu pun terjadi. Dan di tengah pertarungan mereka, Xiaoqi menyarankan kepada Li Ji untuk menggunakan juga kekuatan roh dari kalajengking yang sebelumnya telah mereka hisap dari Li Boyu. Li Ji melakukan perintah dari Xiaoqi, ia pun mengeluarkan kekuatan dari kalajengking merahnya yang tak disangka bisa menghentikan pergerakan dari manusia kelelawar. Yang setelah itu pun Li Ji memberikan pukulannya yang keras kepada manusia kelelawar, membuat manusia kelelawar pun kesakitan. Tetapi setelah itu manusia kelelawar bisa mengendalikan tubuhnya kembali dan menggunakan kekuatan roh kelelawarnya menyerang Li Ji, yang membuat Li Ji pun terpental. Tetapi di tengah pertarungan itu, tiba-tiba saja Li Ji mendapatkan bantuan dari perempuan sebelumnya yang telah melihat ke arah Li Ji menggunakan senjata kecapinya. Pertarungan antara wanita bercadar itu melawan manusia kelelawar pun dimulai. Li Ji juga membantu wanita bercadar dengan menggunakan teknik kalajengkingnya untuk menghentikan kembali pergerakan dari manusia kelelawar, membuat manusia kelelawar pun mendapatkan serangan habis-habisan dari wanita bercadar. Tetapi setelah itu manusia kelelawar dapat bergerak kembali dan dapat menyerang balik wanita bercadar, membuat wanita bercadar itu pun terpental. Untungnya di saat itu Li Ji menggunakan senjata ajaibnya kembali untuk menyerang manusia kelelawar, membuat manusia kelelawar pun terpental jauh dan juga membuatnya tidak tersadarkan diri. Setelah itu pun Li Ji berhadapan kembali dengan sang wanita bercadar, tetapi setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Break of Heaven episode 1 dan juga 3 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Yeah!